Asoka menunggu di luar dengan tidak sabar. Asoka bertanya pada biarawan, apakah aku bisa menemui Kaurvaki sekarang? Dia pasti baik-baik saja sekarang. Keheningan biksu membuat dia merasa khawatir. Biarawan itu mengatakan, tidak ada kabar baik. Darah berhenti. Tapi ada sangat sedikit kehidupan dalam dirinya. Dia telah tertidur sangat nyenyak. Tidak mungkin untuk kembali dari sana. Aku telah melakukan apapun yang aku bisa. Tidak ada yang lain bisa terjadi. Asoka mengatakan, apa yang kau katakan? Aku bilang napas kami telah menjadi satu. Jika aku baik-baik saja, maka dia juga akan baik-baik saja. Ia meminta Devi untuk memberitahu biksu itu bahwa tidak ada yang terjadi pada Kaurvaki. Aku tidak tahu kalau kau akan menerima kegagalan dengan gitu mudah. Tidak akan terjadi apa-apa pada Kaurvaki. Dia masuk ke dalam dan mencoba membangunkan Kaurvaki. Kau tidak boleh pergi seperti ini. Aku Asoka. Tolong bangun. Dia meminta Devi untuk membangunkan temannya. Dia tidak bisa meninggalkan kita seperti ini. Devi menyarankan Asoka untuk menerima kebenaran. Asoka menolak untuk menerimanya. Tidak ada yang akan terjadi pada Kaurvaki. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Buka matamu. Aku Asokamu. Asoka duduk di sampingnya. Hanya ibu yang tidak pernah meninggalkan harapannya. Kau pun seharusnya gitu. Ibu berjanji dia tidak akan pernah pergi jauh dariku. Bu, aku membutuhkanmu. Tolong bantu aku. Dia memeriksa denyut nadi Kaurvaki dan berpikir. Devi melihat Asoka kebingungan. Asoka mencari sesuatu. Dia membawa belati untuk menandai vena Kaurvaki. Ibu mengajari aku, kadang-kadang hal itu terjadi. Kau harus mengambil darah yang buruk, dan pastikan sirkulasi darah baik-baik saja. Devi lari keluar melihat Asoka melakukan itu. Devi berdoa kepada Buddha. Sebagai seorang wanita, aku ingin suamiku menjadi milikku saja. Aku tidak akan menerima siapapun di antara kami, bahkan tidak Kaurvaki. Aku tidak ingin Kaurvaki pergi gitu jauh. Sampai dia tidak pernah bisa kembali. Jika terjadi sesuatu padanya, maka Asoka tidak akan hidup. Dia berbicara kepada biksu. Ibuku pernah berkata, orang-orang sepertimu diberkati. Dapatkah kau memberitahuku mengapa itu terjadi pada suamiku? Biksu menjawab, dia adalah orang yang terpilih. Kau harus melalui banyak rasa sakit untuk memahami kehidupan yang lebih baik. Devi bertanya, apakah tidak ada jalan keluar dari ini? Biksu mengatakan, kita harus menanggung akibat dari karma. Suamimu memilih jalan yang merusak, sehingga ia harus menanggung akibatnya. Devi memiliki keyakinan pada Asoka. Tapi biksu berbicara tentang kemarahan dan kekerasan yang membutakan orang. Devi meminta dia untuk membantunya. Mimpi yang sama ditampilkan. Biksu berkata, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan pada waktu yang tepat. Baik kau, maupun Kaurvaki akan melengkapi Asoka. Ada alasan untuk itu juga. Dia terbelalak oleh kata-katanya. Asoka mencoba mengobati Kaurvaki dengan caranya sendiri. Dia masih tidak sadar, tetapi mungkin sedikit lebih baik. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan aku. Kau keluar dari bahaya. Aku Asokamu. Asoka menepuk kepalanya, dan Kaurvaki batuk dalam keadaan tidak sadar. Asoka pergi untuk membawa air untuknya. Sementara itu, Kewalnat datang. Kau harus mati Kaurvaki. Asoka bisa mencoba sebanyak yang ia ingin untuk menyelamatkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup. Devi mengetahui beberapa gerakan di dalam. Dia berjalan untuk memeriksa ada apa di dalam. Kewalnat melempar sesuatu ke arahnya dan pergi. Devi mengatakan hal yang sama pada Asoka. Kemudian Asoka pergi untuk menangkapnya. Asoka melempar belati di kaki Kewalnat. Saat itu, Devi berteriak memanggil Asoka sehingga dia kembali padanya. Kewalnat berpikir untuk menginformasikan saudaranya tentang Kaurvaki. Susima sedang makan. Charumitra bilang, aku tahu kau tidak bisa mati. Tapi kau harus menanggung banyak penderitaan. Dia akan harus membayar mahal untuk setiap tetes darahmu. Susima setuju untuk memastikan kalau ia akan memberikan kematian yang menyakitkan.
untuk siapapun yang mencoba membunuhnya. Aku menyesal tidak mampu membunuh Siamak. Tapi aku tidak akan melepaskan Asoka. Jagannath memberitahu mereka tentang Kaurvaki masih hidup. Jika ada kesempatan bahwa ia akan hidup, maka kita harus lebih cepat dari mereka. Charumitra bertanya, mengapa kau begitu ingin membunuh putrimu sendiri? Dia tidak ingin dikenang sebagai raja yang anaknya sendiri lari untuk anak musuhnya. Aku ingin orang mengingatku sebagai raja yang mengorbankan kehidupan putrinya untuk negaranya. Susima menyimpulkan bahwa mereka harus mencapainya sebelum Asoka. Devi dan Asoka membawa Kaurvaki di gerobak. Devi menyarankan untuk bergerak lebih lambat. Dia tidak boleh kehilangan lebih banyak darah. Kita juga tidak boleh kehilangan waktu. Asoka bilang, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi Kaurvakiku. Charumitra mengatakan pada Susima, sudah saatnya untuk menjadi raja. Menang. Susima menyeringai. Bindusara sedang menulis surat. Fit datang untuk mengatakan kepadanya bahwa Asoka dan Devi bisa kembali kapan saja. Bindusara memerintahkan tentara untuk menghias istana. Aku akan menyambutnya sendiri dan merayakan kemenangannya. Fit bertanya kepadanya tentang surat itu. Bindusara berkata, ini adalah surat untuk saudaranya. Ia memiliki semua impianku, ibunya, dan gurunya. Asoka harus membawa semua orang di bawah satu atap untuk memenuhi impiannya bersatunya India. Fit yakin Asoka akan memenuhi semua ini. Bindusara mengoreksi dia. Cakravartin Asoka Sampora akan melakukannya. Aku akan memahkotai dia sebagai raja segera setelah ia kembali. Itu adalah bagaimana ia akan dikenal setelah dia ada di sini. Tentara menghentikan Charumitra dan Susima masuk di istana. Susima mengancam salah satu prajurit karena mencoba menghentikannya. Tentara mundur dalam ketakutan. Bindusara tidak bahagia mendengar bahwa Susima hidup. Mungkin dia akan mati di tanganku. Susima dan Charumitra datang ke ruang sidang. Susima membunuh tentara yang berusaha menghalangi jalan mereka. Bindusara melangkah turun dari tahta. Kau sangat memalukan. Mengapa kau tidak mati saja sebelum menginjak tanah ini? Bindusara memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Susima. Dia adalah musuh Magadha. Susima berkata pada prajurit untuk berhenti. Aku akan menyerah ayah. Bindusara mengoreksi dia. Hanya raja. Charumitra bertanya, bagaimana kau bisa gitu dendam terhadap anakmu? Bindusara menjawab, aku benar-benar harus membencinya. Kau membuatnya menjadi target dari keinginan burukmu. Hanya kau yang harus disalahkan untuk ini. Susima menerima semua kesalahannya. Kami datang ke sini hari ini hanya untukmu. Untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Bindusara tidak dalam mood untuk mendengar mereka, tapi Susima menegaskan. Kami akan menerima hukuman apapun yang kau akan berikan. Kita tidak bisa berbicara di depan semua orang. Bindusara menolak, tetapi Susima ingin memberitahu sesuatu. Izinkan aku untuk berbisik di telingamu. Hal ini akan baik untukmu. Bindusara membuat prajuritnya menodongkan pedang mereka di leher Charumitra. Jika Susima mencoba untuk menyakitiku, maka kalian bebas untuk membunuh Charumitra. Susima terlihat marah tapi tidak bereaksi. Susima berjalan ke ayahnya.